Aku orang yang sangat mudah terdistraksi dan bahkan kayak ya I get distraction. Paling tantangannya gitu sih, yang mungkin kita dengar istilahnya work life balance, sekarang kita harus bener-bener work life separation gitu, bener-bener misahin. Hai Sobat JDS, kamu lagi dengerin Digitalks episode ketiga di musim tayang yang ketiga. Hari ini kita rekaman tanggal 25 Februari. Aneh gak sih kalau berpikir setahun ke belakang, 25 Februari tahun lalu itu udah pandemi. Itu kayak aneh aja rasanya, kayak udah setahun, kayak udah full circle. Kita mengalami pandemi ini dan udah setahun juga kita kerja di rumah, walaupun kadang-kadang ke kantor ya. Pokoknya kita sudah mengalami remote working selama setahun. Nah hari ini aku ditemenin sama Aldo dan Ulia. Nanti abis ini kenalan ya. Sebelumnya aku mau kenalin dulu topik apa yang kita bakal bahas hari ini. Hari ini kita mau ngebahas soal gimana kita saat lagi bekerja remote itu kan kita bekerja secara virtual di dunia yang virtual, di ruang virtual. Nah di saat yang sama di ruang virtual itu ada juga yang namanya sosial media gitu. Jadi bisa dibilang ruang bekerja kita dan ruang bersosialisasi, aktualisasi diri itu ada di ruang yang sama gitu. Nah itu tuh sebenarnya bikin distraksi nggak sih gitu ya? Gimana dan di saat kita ada di ruang virtual yang penuh distraksi itu, gimana sih caranya anak-anak JDS nih buat tetap produktif? Karena for your information, anak-anak JDS itu workload-nya super banget. Nanti kita dengar sendiri dari udah ketawa nih, udah ketawa belum apa. Kita dengar aja langsung dari Ulia dan Aldo. Hai Ulia dan Aldo. Halo. Bisa juga dong? Oke. Hai. Halo. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya Aldo dan Ulia. Boleh dimulai dari Ulia dulu deh. Apa aja nih yang dikenalin? Kenalin nama, jabatannya apa di sini dan udah berapa lama kerja di JDS? Oke. Halo semuanya, halo Nea. Hey. Thank you sebelumnya. Kenalin, nama aku Syarifatul Ulia. Teman-teman bisa panggil Ulia. Di sini jadi product manager dan gak kerasa udah 1 tahun. Oke. Masuknya pas pandemi nggak? Pas pandemi banget nggak? Belum. Masih. Aku pernah ngerasain sebulan belum pandemi. Pandemi kan baru mulainya banget itu di pertengahan Maret ya. Iya. Oke. Masuk ke Indonesia baru di declare Maret ya. Yes. Oke. Aldo boleh. Iya. Halo Nea, halo teman-teman semua. Namaku Aldi Duanta Kurnia, bisa dipanggil Aldo di JDS sebagai senior backend engineer. Udah berapa lama JDS? 2 tahun. Iya. Udah Original team di JDS. Udah lama banget. Udah ngerasain pindah-pindah kantor gitu ya. Sampai nggak ada kantor nih, alias kerja di rumah gitu. Oke. Jadi tadi kan topiknya udah aku jelasin sebelumnya gimana caranya kalian, atau mungkin sebelum kita bicarain gimana caranya, tapi juga menurut kalian tuh mungkin gak sih buat kita tidak terdistraksi sama sosial media ataupun apa ya, mungkin kita sekarang hidup di era notifikasi gitu. Yes. Kita kerja ngelihat layar, kita layar komputer, layar HP, dan dia tuh kayak mau nggak mau ada notifikasi yang masuk gitu dari manapun itu. Dan sekarang kita kerja melihat layar yang sama gitu. Menurut kalian gimana nih? Boleh dulu. Iya. Bener sih Nek, kayak semenjak pandemi apalagi ya, kayak gara-gara pokoknya semenjak pandemi dan kita dituntut untuk kerja remote atau work from home, itu tuh bikin kita jadi kurang berinteraksi kan sama orang-orang, yang mengakibatkan supaya kita bisa tetap keep in touch terhadap apapun, terhadap info apapun, atau misalnya ada berita tentang kerjaan atau apapun, itu menyebabkan kita harus macam 1x24 jam tetap aware sama info apapun itu. Alhasil kita akan, yang kalau beda nih, kalau sebelumnya itu kalau kerja ya udah fokus kerja gitu. Kalau ada meeting pasti kan bentukannya notifikasi aja gitu, jangan lupa hari ini ada meeting lalala. Nah karena sekarang si proses tatap mukanya itu berkurang, jadi kayak harus nyalain notifikasi WA like 1x24 jam, terus email juga, yang nyebabin kayak yang
ya benar yang tadi dibilang gitu, kayak kalau misalnya kerja itu jadi karena notifikasi WA itu sering banyak masuk kan, cukup mengganggu sih. Jadi kayak gitu. Kalau tuh gimana? Aku kurang lebih sama ya, apalagi waktu di awal pandemi gitu kan, karena bisa dibilang kita masih mencari bentuk ini digital solution yang mau kita pakai kayak apa, jadi masih harus banyak komunikasi, tapi di satu sisi komunikasi yang dulu awalnya harus tatap muka, sekarang di awal-awal pandemi apalagi harus full remote gitu, jadi mirip sih seperti yang dialami Ulia gitu ya. Jadi yang awalnya mungkin grup chat kita misalnya di WhatsApp yang biasanya buat pribadi, yang walaupun misalnya urusan kerjaan mungkin kayak ya mungkin hanya beberapa jam sekali, sekarang sama harus benar-benar nyala terus gitu, dan harus standby gitu kalau misalnya sewaktu-waktu ada yang manggil buat meeting, kurang lebih gitu sih. Jadi kayak udah semua bercampur di dalam satu layar yang kecil itu ya. Kayak dulu ya udah kalau kerja matiin aja handphonenya gitu di kantor ini kan bisa maksudnya bukan dimatiin handphone ya, kayak diletakin aja gitu. Kalau sekarang tuh kayak harus beneran dipegang, terus mungkin notifikasinya karena mungkin kita juga pakai device yang sama gitu ya. Notifikasinya tuh yang gitu kali ya. Ada dari ini WhatsApp dari kerjaan atau dari personal ya gitu. Jadi mau nggak mau tetap dicek gitu. Nah terus kalau menurut kalian nih challenge-nya dari working remote dengan harus menggunakan ruang virtual itu apa sih challenge-nya? Kalau dulu challenge-nya sih pastinya ini ya, kayak di satu sisi mungkin buat teman-teman yang biasanya kerjanya tetap muka gitu mungkin akan lebih enak gitu, kalau misal butuh sesuatu tinggal datengin aja temannya kan, karena masih satu ruangan gitu. Kalaupun misalnya harus kayak meeting online gitu mungkin nggak sesering sekarang gitu ya di masa pandemi. Nah kalau sekarang tuh bisa dibilang apalagi saat misalnya lockdown kemarin tuh kita benar-benar harus full online, meskipun udah ada kesepakatan gitu misalnya di tim jam kerja kita dari sekian sampai sekian gitu, tapi tantangannya tetap sih kalau misalnya online itu harus bisa dibilang setelah jam itu pun pada kenyataannya tetap harus standby gitu, ada yang chat harus dibalas, ada yang ngajak meeting sebentar aja meeting tetap harus diladenin meskipun udah di luar jam kerja. Paling tantangannya gitu sih, yang dulu kita dengar istilahnya work life balance, sekarang kita harus bener-bener work life separation gitu, bener-bener misahin waktunya gitu sih. Iya, kalau aku mungkin simpulin jadi dua ya. Yang paling challenging itu gimana caranya kita manajemen waktu sama manajemen load. Karena jujur aja semenjak pandemi itu kayak orang-orang nggak mikirin waktu sama nggak mikirin load, kayak semuanya dikerjain, bahkan bisa jadi itu melebihi jam kerja. Terus ditambah ya karena yang tadi ya sedikit-sedikit kita pasti ngecek notifikasi, atau misalnya gara-gara kurangnya interaksi tatap muka dan merasa sesuatu itu harus diberesin nih, jadi kayak menyelesaikan apapun itu harus pakai meeting. Bisa ya karena meeting terus itu kan jadi load kita jadi berantakan ya, di saat sebenarnya kerjaan utama kita itu bukan meeting gitu. Makanya perlu manajemen waktu sama manajemen load, itu yang paling challenging sih. Dan lebih challenging lagi mungkin karena dilakukannya secara virtual itu tadi ya, kayak kita nggak bisa kontrol gimana orang lain menerima message dari kita gitu misalnya, karena kalau misalnya kita kayak gini kan ngobrol kita bisa adjust tone kayak gitu ya. Kalau chat tuh kayaknya ini gue nggak biasa banget. Ya, terus sekarang tuh kayak kalau meeting itu adalah suatu hal yang important gitu, nggak boleh gak ditinggal gitu kan, jadinya ya kerjaan utama kita pun jadi terbengkalai kan gitu. Abis buat meeting gitu ya kerjanya terus udah gitu kalau meeting menurut kalian ini nggak sih kayak lo duduk doang sebenarnya, tapi itu tuh yang paling menghabiskan energi, kayak nggak tahu kadang-kadang gue ngomong di meeting tapi capek banget ya rasanya. Ya itu mungkin ini juga kali ya, kayak gimana caranya kita ngasih tahu mungkin atasan kita atau gimana bahwa pasti ini apakah kita benar-benar perlu di meeting itu gitu, dan prioritasnya kayak gimana, itu sih yang challenging. Karena kayak aku juga misalnya mulai sekarang gitu ya udah mulai nerapin nih, bisa nggak meeting kita maksimal 2 jam, kalau lebih dari itu berarti ada yang salah dari meeting kita, bahkan misalnya lebih baik dilanjutin gitu, misalnya apakah nanti lewat chat atau gimana gitu. Oke. Nih aku mau bertanya sesuatu. Jadi kita kemarin baca ada di data kalau semenjak pandemi dari tahun 2020 orang itu rata-rata ada di internet hampir 7 jam per hari.
itu kayak jam kerja ya, hampir kayak jam kerja nggak sih, 7 jam per hari gitu. Terus pengguna media sosial secara global itu nambah 10%. Jadi sekarang ada sekitar 3,9 miliar pengguna sosial media gitu. Nah, banyak juga dan maksudnya 7 jam per hari itu lama banget loh. Kayak lo 7 jam di internet ngapain gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang ya kita kerja kan di internet ya. Di kayak mungkin pakai Zoom atau pakai apa gitu. Nah, di internet 7 jam per hari mungkin di saat pandemi ini normal-normal aja karena kita kerja di internet juga. Menggunakan internet di Zoom lah atau buka Slack atau apapun itu. Nah, tapi yang penggunaannya makin tinggi itu sebenarnya sosial media kan, bertambah sampai 10% dan 99% pengguna itu menggunakan secara mobile gitu. Jadi mungkin bisa dipastikan itu tuh sosial media yang social networking lah atau misalnya aplikasi chat gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Kalian aktif nggak sih di sosial media atau kira-kira berapa jam per hari menghabiskan waktu di internet? Kayaknya di sini aku yang paling berdosa seriusan. Ayo. Aku aktif ya. Aktif banget. Aku tuh setiap ini soalnya bukan di internet ya, tapi kan kita di handphone aku ada kayak daily, kayak reminder gitu. Kamu udah menghabiskan screen time udah berapa? Dan gue tuh bisa sampai 8 jam. Oh sama loh. Lebih banget. Itu tuh lama banget. Kayak kalau dilihat, ini kenapa bisa sampai 8 jam ya? Gue ngapain aja gitu. Kalau gimana? Aku nggak ngukur sih, jujur aku nggak pakai screen time ya. Tapi ya bisa dibilang sebelum pandemi aja gitu, mungkin bisa ngabisin waktu berapa ya? Jam istirahat mungkin 3 jam, 4 jam gitu di internet, termasuk sosial media, messaging app, segala macam. Apalagi setelah ditambah jam kerja mungkin lebih ya, kayak asumsiin gitu jam kerja misalnya 9 to 5, 8 jam ya berarti 8 jam, 8 plus 4 lah 12 jam bisa. Bahkan bisa jadi lebih. Bisa lebih ya. Kerja sisanya yang iya. Kalau di sosmed ngapain kamu? Aku macam-macam, tergantung. Paling sering itu Instagram, terus messaging, WA, Telegram gitu-gitu. Apalagi ya? Kayaknya itu deh yang paling sering. Kalau Twitter. Kalau tuh kalau aku social network mungkin nggak terlalu sering ya, mungkin ya sehari sekali gitu paling banyak. Tapi sisanya itu tadi messaging app, entah buat kerjaan atau buat pribadi. News outlet banyak sih, sama YouTube sih. YouTube iya sih. Oh ya YouTube juga pasti. Dan mungkin dia itu selalu sih. Tapi kayaknya looping nggak sih di belakang kita kerja terus. Iya. Kayak aku mau tim Spotify nih gitu. Tim YouTube musik kayak udah sama premium ya, soalnya sama video. Anyway, ya jadi itu, nah kalau itu menurut kalian gimana? Kayak kalian kalau misalnya lagi kerja nih, apakah di tabnya ada misalnya tab Twitter gitu? Atau kan tab itu kayaknya udah pasti ada tab gitu. Dan itu menurut kalian bikin terdistraksi nggak? Dan kalau menurut kalian paling terdistraksi itu sama apa kalau lagi kerja? Kalau dulu. Ya, aku biasanya ya entah YouTube atau Spotify gitu, tergantung lagunya ada di mana. Tapi selain itu tab yang kebuka sih chat sih. Jadi kalau di JDS itu sebenarnya ada 3 messaging, ada WhatsApp, Telegram, Slack, dan di divisi aku di IT itu 3-3-nya aktif sebenarnya. Tergantung produk dan projectnya, tapi bisa 3-3 aktif. Jadi itu biasanya 3 tabnya hampir selalu kebuka terus gitu. Dan biasanya di luar tab yang berhubungan sama kerjaan gitu, kadang-kadang ada aja share artikel kan gitu, ada apalagi di awal-awal gitu tentang COVID kan, kayak kasus positif segala macam, itu pasti ada aja beberapa tab tambahan yang soal info-info gitu sih. Distract-nya biasanya itu sih kalau aku. Kalau aku yang paling sering dibuka itu ya itu messaging app, WhatsApp, Slack, apalagi sekarang udah mulai aktif lagi kan ya. Terus Telegram sama Twitter sebenarnya. Kalau di laptop ya, kalau kayak main-main aku lebih sering bukanya di handphone. Seberapa sering kamu ngangkat handphone dari meja kalau lagi kerja? Ini kayak lagi kerja terus kayak aku orang yang sangat mudah terdistraksi, dan bahkan kayak ya I get distraction, kalau nggak distraksi itu bisa pusing banget gitu. Jadi kayak kalau teman-teman pernah dengar kinestetik, aku tipikal orang yang kinestetik sebenarnya. Jadi nggak bisa fokus dalam satu
satu pandangan gitu, jadi pasti ngeliat gitu, ada aja kegiatan gitu. Aku juga, aku sama sih, aku kayak Ulia di kayaknya. Soalnya kayak misalnya habis meeting nih selesai, kan ya udah lo kalau selesai meeting udah selesai kayak ya udah ngerjain yang lain kan. Tapi rasanya pengen, aduh gue buka Twitter dulu kali ya. Istirahat dulu kali ya. Oh bener banget ya. Karena kayaknya meeting itu meskipun mungkin kita nggak terlalu aktif di situ dengerin doang, tapi pasti biasanya suka apa ya, kayak kekuras gitu tenaganya. Apalagi kalau udah lebih dari 1 jam biasanya begitu roomnya ditutup selesai biasanya istirahat dulu, buka HP segala macam. Oke, itu tadi apa namanya soal distraction ya, dan bahkan kata Ulia tadi I need distraction gitu, dan mungkin itu bagus-bagus, maksudnya ada negatif ada positif sih buat orang, tergantung sama orangnya kali ya. Soalnya aku juga sama kayak Ulia gitu, kalau misalnya itu aduh nanti mumet, dan secara refleks pasti kayak gitu lah, ngapain dulu ya, dan sosial media tuh bisa memenuhi kebutuhan itu ya lo. Nah, ini aku mau nanya pertanyaan yang kedua. Jadi di tengah si distraksi tadi, banyaknya meeting tadi, di pas tahun lalu JDS 2020 mungkin bisa dibilang, karena kita baru emang JDS masih muda juga ya, masih kayak 2 tahunan, dan tahun lalu bisa dibilang waktu tersibuknya JDS. Betul. Ada 245 proyek yang dikerjain tahun 2020. Ambil baik juga ya. Ini pertama-tama tuh berarti bilang baru 30-an gitu, sekarang udah 200. Terus tiba-tiba 245 proyek COVID maupun non-COVID gitu ya. Jadi dalam 10 bulan ada 245. Jadi 3 bulan pertama cuma 30, tiba-tiba jadi 245. Itu 3 bulan kan sampai Maret ya. Terus tiba-tiba pandemi jadi 245 gitu. Nah, itu kan dari teman-teman kan di sini yang in charge of product kan, yang product manager dan juga software engineer gitu. Dan itu 245 semuanya memiliki produk gitu. Nah, itu tuh kayaknya crazy banget kedengeran, walaupun ya software engineer sama product manager nggak cuma satu. Cuma boleh diceritain nggak sih teman-teman nanganin berapa proyek gitu? Terus apa tantangannya ngerjain proyek-proyek itu secara remote? Paling kalau sekarang sebenarnya officially 2 sih, 2 proyek itu Picobar Manajemen Laboratorium sama Desa Digital. Tapi waktu tahun kemarin itu karena jumlah waktu awal-awal pandemi kali ya, si product manajernya belum terlalu banyak, itu tuh sempat megang yang logistik juga sempat aku pegang di awal. Terus bukan logistik yang donasi pun aku sempat pegang di awal. Sama adalah kayak disuruh di-assign buat analisis terkait aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itu tuh apa ya, jadi karena gara-gara semenjak pandemi, terus yang bikin challenging-nya itu yaitu ketika kan kalau misalnya kita mau bikin produk, kita kan harus analisis. Nah, analisisnya tuh gak bisa cuman lewat browsing atau searching apapun itu, jadi kayak kita harus ketemu usernya langsung, ngobrol sama stakeholdernya langsung. Jadi itu gimana cara kita bisa interaksi sama stakeholder tertentu supaya kita bisa riset lebih dalam tentang si produk ini sih. Itu dilakukannya offline juga nggak atau ada online? Waktu itu sempat terpaksa dilakukan online karena nggak bisa. Itu sih yang paling challenging di saat waktu itu kan masih insecure-nya tinggi banget kan, kayak oke, udah deh nggak berani bantu lah. Iya, cuman karena ya mau gimana lagi gitu kan, kayak kasarnya demi uang. Ya udah akhirnya offline aja waktu itu. Apalagi yang paling gede itu kerjaan yang laboratorium kan, laboratorium. Jadi kita harus ke labnya langsung, bahkan di situ banyak sampel-sampel yang positif COVID gitu kan, dan harus analisis itu semua gitu. Ya udah, jadi itu sih yang paling challenging. Kalau buat kalian gimana? Kalau aku mungkin di awal pandemi kali ya, jadi mirip sih dengan kuliah gitu. Jadi di awal pandemi itu kayak jumlah orang di JDS tuh belum mampu menangani kayak permintaan digital solution buat COVID gitu ya. Makanya waktu itu aku sampai selain di software engineering itu sebenarnya ada satu di Picobar dulu untuk backend-nya, aku masih harus nanganin
relawan Picobar juga, karena saat itu kita masih butuh tenaga orang gitu dari segi jumlah. Aku manage relawan IT-nya, terus habis itu sempat ngurus partnership juga karena ada beberapa kayak third party solution yang kita butuhkan gitu selama pandemi, bareng teman-teman project officer juga waktu itu. Terus karena ini kan sebenarnya istilahnya digital service unit pemerintah ya, jadi ada waktu itu sempat harus ngurus penganggaran juga gitu untuk yang divisi IT Dev-nya, dan itu ya bisa dibilang dikerjain barengan gitu di satu waktu. Paling di situ sih workload tingginya ya. Cuma kalau sekarang sih untungnya udah mulai loadnya udah mulai turun sih gitu. Paling banyak juga mungkin 2 proyek utama gitu. Itu waktu itu Kak Aldo ngerjain juga Picobar yang ngebut banget itu. Iya. Nah, itu berapa hari? Dulu sih 2 hari kalau nggak salah. 2 hari bikin Picobar. Nah, maksudnya kayak kalau mendengar itu tadi Ulia juga kayak banyak banget dan bahkan harus ke site ya, on site gitu. Terus dengan segala task engineering-nya dan juga masih harus manage juga Kak Aldo gitu. Terus sebenarnya do we even have time for social media, atau ketika lagi kayak gitu tuh distraksi itu tuh mengganggu atau membantu, atau kayak gimana caranya biar teman-teman achieve itu semua gitu kan? Ulia bisa berhasil, maksudnya tasknya dan kalau tasknya dan tapi di sisi yang sama kita ada distraksi sosial media gitu. Aku mencoba memanage sih, kayak kan karena kita tetap butuh interaksi ya, maksudnya sosial media ini kan salah satunya messaging app. Di situ ya karena itu interaksi utama, jadi sebenarnya manage itu bikin prioritas sih, kayak yang akan saya buka itu cuma messaging apps doang. Baru nanti in idle time aku buka sosial media yang lain. Itu sih sometimes kalau kita bisa, kadang itu ya cobaannya itu nggak bisa memanage pada akhirnya, tapi kalau misalnya bisa di manage ya bisa sebenarnya. Jadi udah kita cuma buka WA, yang lainnya diabaikan, karena biasanya itu kan kita yang tadi itu mau ketemu stakeholder atau misalnya discuss sama rekan kerja yang lain, itu kan pasti lewat media WA pada saat itu. Jadi itu sih paling. Jadi yang lain kayak bisa diabaikan. Kalau aku juga mirip ya. Jadi kayak tadi aku bilang di awal kan work life separation gitu ya. Jadi di sini udah ada waktunya sih sebenarnya, kapan meskipun kita buka WhatsApp gitu ya, kita hanya fokus ke mungkin grup chat yang berhubungan sama pekerjaan gitu. Tapi ada waktunya, misalnya jam istirahat, misalnya jam 12 atau misalnya after working hours, itu kita ada waktu gitu buat komunikasi sama kehidupan pribadi kita lah, teman-teman, keluarga kayak gitu. Dan betul sih emang harus disiplin sih. Kayak kita mungkin kita udah kasih ekspektasi juga gitu ke teman-teman kita, sorry ya, ini kerjaan aku lagi banyak gitu, aku bisanya available buat di kontak tuh jam sekian dan jam sekian gitu sih. Lebih ke ya ngasih tau ekspektasi di awal aja. Tapi sekarang itu udah terjadi pergeseran gitu loh, Nek. Jadi kayak WA itu sekarang kerjaan. Jadi menurut aku udah nggak ada selain kerjaan di WA asli. Dan jadinya temen-temen dekat atau misalnya orang yang butuh, gue mau ketemu nih gitu, atau misalnya mau cerita apa-apa, itu jadinya lewat Instagram. Oke. Pergeseran yang awalnya kayak gitu ya. Jadi kayak discuss personal mostly di Instagram. Kalau misalnya WA tuh benar-benar kerjaan ya kan, yang personal tuh gak dibalas gitu. Jadi karena aku gak bales, biasanya orang-orang tuh kayak, balas WA dong. Kayak kelelep deh itu. Tapi aku juga sama, kayak temen-temen aku lu gak pernah balas WA deh. Terus kayak, please jangan di WA tuh ketutupan kerjaan, gak bisa. Bahkan aku kalau weekend tuh gak mau buka WhatsApp gitu. Gak mau buka WhatsApp. Iya, betul-betul. Aduh, iya, oke. Jadi itu ya, tadi kalau Kak Aldo work life separation gitu. Kalau Ulia tadi berarti fokus di WhatsApp buat kerjaan, yang lain diabaikan gitu. Nah, sekarang kita mau bahas hal yang lagi nih. Jadi kan social media tuh tempat connecting dengan people gitu kan. Terus dan dia juga menurut gue sih sekarang dia tuh kayak jadi tempat aktualisasi diri gitu loh. Kayak tempat kayak
mungkin second identity kita lah, selain identity yang udah melekat kepada diri, tapi di sosial media itu ada identity-nya juga. Nah, banyak banget yang sosial media yang kadang ini sering dibahas kali ya, dia bikin kayak imposter syndrome gitu loh, kayak ngeliat orang lain tuh lebih kayak diri kita tuh kayak aduh apaan sih gue gitu, kayak ngeliat orang lain super keren gitu di sosial medianya gitu. Nah kemarin yang lagi rame itu kan Clubhouse ya, ada tiba-tiba minggu lalu dia booming gitu semua ngomongin soal Clubhouse, dan mungkin walaupun baru di iOS ya, dia ada di Clubhouse gitu tiba-tiba semua orang. Jadi sebenarnya Clubhouse, gue kalau boleh cerita sedikit, aku ada di Clubhouse itu ngikutin artis favorit gitu loh, kayak ada penyanyi favorit, terus kayak permusikan favorit gitu. Mereka di Clubhouse, jadi aku bikin Clubhouse buat mereka gitu. Tapi ketika aku register udah berhasil masuk, everyone I know is there gitu loh. Kayak semua, aku pikir tuh ya udahlah gitu, buat apa sih? Ternyata semua orang yang aku tahu ada di situ, dan ketika aku cek satu-satu gitu, ini kenapa mirip LinkedIn sih? Kayak dia nulis gitu kayak, iya kayak apa gitu kan, software engineer at Universal Service gitu. Terus kayak, sementara aku waktu itu bahkan aku pakai art yang aku bikin gitu si DP-nya, terus kayak apakah aku harus menggantinya jadi foto profesional gitu kan? Anyway, nah itu tuh kemarin dia sampai di per Februari 2021 dia penggunanya udah sampai 10 juta pengguna di Clubhouse gitu, dan dia tempat buat networking, diskusi, live kayak gini podcast tapi mungkin live ya. Dan dia banyak orang-orang keren yang ada di sana gitu, termasuk bahkan Kang Emil juga ada di Clubhouse gitu ya. Betul sekali. Gitu. Kalau kalian gimana soal Clubhouse? Jujur waktu sebenarnya udah dengar Clubhouse dari agak lama ya. Cuman berusaha untuk udah nggak usah ikutan. Itu lebih distraction gitu kan. Jadi kayak aduh ntar dulu deh. Tapi sampai akhirnya ya udah coba deh gitu. Emang udah terpengaruh gitu kan, ya udah coba. Terus ternyata ya itu yang tadi kayak podcast gitu kan. Cuman aku jadinya menggunakan si Clubhouse ini literally untuk ini sih, upgrade knowledge ya, atau misalnya cari sesuatu yang aku butuhkan gitu. Kalau misalnya enggak mah ya udah skip aja. Jadi dan aku lupa juga saat aku install, biasanya aku sekarang sosial media udah nggak ada notifikasinya di HP. Waktu bikin Clubhouse tuh lupa aku dimatiin notifikasinya. Jadi lagi kerja tuh tiba-tiba ada muncul notifikasi talking about this, terus kayak menarik. Iya. Kalau kamu gimana? Jujur aku nggak ada device iOS ya. tapi sempat ngikutin juga sebenarnya Clubhouse itu apa, terus kayak kenapa bisa booming gitu ya. Dan saat lihat fiturnya sendiri memang ada, menurutku ada fitur yang emang apa ya, cukup jadi tantangan gitu kalau nggak diatur. Kalau misalnya bisa ngeping room gitu ya. Jadi misalnya kalau ada teman misalnya ikut room yang ini, terus dia bisa ngeping temannya ikutan gitu ya. Dan seru nih. Seru nih, kayaknya menarik nih, kayak speakernya ini, moderatornya ini gitu. Itu sih mungkin tantangannya, mungkin buat teman-teman yang join Clubhouse juga. Mereka juga kalau nggak salah fitur notifikasi juga lumayan advance deh. Jadi frekuensinya seberapa sering untuk di-notif, terus misalnya bahkan bisa dimatiin sama sekali gitu sih. Mungkin lebih ke situ kali ya. Dan di satu sisi mungkin kalau bisa jangan FOMO juga gitu. Jadi pengetahuan itu nggak hanya bisa didapat dari Clubhouse. Maksudnya kalian jangan ikut Clubhouse dengan alasan aku bisa dapat pengetahuan, bisa ketemu sama orang-orang hebat di situ gitu. Ya sebelum ada Clubhouse kayaknya banyak ya resource lain gitu, misalnya YouTube, meetup.com mungkin kalau teman-teman pernah dengar gitu, dan Zoom meeting yang mungkin sifatnya tidak terjadwal gitu ya. Jadi teman-teman pasti bisa lebih gampang buat ngatur waktu gitu dibanding Clubhouse. Mungkin kayak kadang-kadang lebih ini ya, sifatnya lebih immediate kali ya gitu. Tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba live gitu sih. Tapi pendapat pribadi ya gitu, pasti your mileage may vary gitu. Yes. Betul. Dan kayaknya sih dia tuh bisa dijadwal juga, dan kita dapat notifikasi jadwalnya. Atau kalau misalnya dia main langsung buka roomnya itu kita dapat notifikasinya juga. Tapi bener sih tadi kata Kak Aldo, dia bisa diatur kita mau seberapa sering mendapatkan notifikasi dari si Clubhouse gitu. Kalau gue sering nggak dapat notif saat lagi kerja gitu. Ini untuk Clubhouse atau yang lain? Kadang-kadang sih nggak terlalu sering karena nggak tahu sih, emang nggak terlalu sering juga, nggak dimatiin juga notifikasinya. Tapi
kalau buat aku nggak terlalu terdistraksi sih, karena mungkin pas awal aku mau bikin Clubhouse itu ya aku emang set up goalsnya buat apa gitu. Aku ya paling kalau emang luang banget misalnya jam 11 mau tidur gak bisa tidur dengerin, atau misalnya kalau ada talk sebut produk ya aku dengerin. Oh berarti emang dia buat ngedengerin things that you care about gitu ya. Kayak oke, benar. Nah jadi emang kemarin itu kata yang Kaldi bilang tadi itu bener sih, kayak jangan FOMO gitu buat sosial media manapun mungkin ya, LinkedIn, Instagram, dan Clubhouse ini. Nah terus kayaknya orang-orang tuh kayak iya ini tuh bisa insightful banget gitu sih sosial medianya gitu. Tapi ternyata kalau misalnya dia malah bikin gak produktif, kayak why? Itu jadi kayak kontradiksi gitu. Nah aku mau nanya pertanyaan terakhir. Sosial media buat kalian bikin anxious nggak? Atau bikin iri sama orang lain nggak gitu kayak atau ada suatu titik di mana kalian merasa ini sosial media udah nggak sehat nih buat gue kayak gitu? Pernah, tapi mostly enggak. Jadi pernah itu ketika ya mungkin pasti dalam hidup kita ada masa paling under pressure, atau misalnya kita merasa paling insecure juga. Nah di saat masa itu emang merasa dua apa sih ini orang-orang gitu, kayak apalagi itu sebenarnya terjadi sebelum aku masuk JDSI. Itu pernah kayak gitu sehingga menyebabkan aku harus disable media aku gitu. Cuman balik lagi gitu, karena aku tipikal orang yang perlu berinteraksi, jadi tuh aku balikin lagi dan ya mencoba memanage apa ya bahasanya ya, memanage emosi ya ketika menggunakan media gitu. Itu sih paling. Dan jadi kalau kamu cara memanage emosi itu gimana? Mencoba untuk bersikap bodo amat. Jadi kayak media gue gitu ya, gimana gue mau pakai gitu kan. Jadi maksudnya nggak mencoba peduli dengan apa yang orang lain produksi gitu di medianya. Ya udah fokus ke diri sendiri aja. Itu sih. Kalau Kaldu kayaknya Kaldu kan tidak terlalu aktif di media sosial ya. Itu hasil detox atau emang dari dulu enggak detoxnya sebenarnya karena apa ya, intinya masalah pribadi lah gitu. Tapi kurang lebih sama sih soal anxiety, insecure, inferiority complex, kayak kita merasa bahwa mungkin kayak kualitas postingan kita gitu ya, mungkin misalnya atau foto-foto yang kita post tuh kayaknya dibandingin sama teman-teman kok kayaknya teman-teman lebih wah, kayak kelihatan lebih sukses gitu melihat dari postingan mereka gitu ya. Tapi sebenarnya dan itu sebenarnya jujur kurang lebih 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu ngebikin aku kayak ngerasa down, kayak buat apa lagi gue ada di sosial media, maksudnya buat apa lagi gue sering-sering kalau misalnya kayak teman-teman bisa kayak punya sesuatu yang lebih berkualitas dibandingin yang gue posting gitu. Tapi makin kesini sih sebenarnya aku makin sadar sih kayak jangan merasa iri juga, mirip sih kayak Ulia, kayak tetap jadi diri sendiri aja gitu. Maksudnya walaupun misalnya mau posting, mau gunain sosial media, tetap gunain aja, tapi jangan membandingkan apa yang kita posting dengan yang orang lain posting gitu, kayak karena lebih baik jadi diri sendiri daripada kayak kita kayak berusaha melakukan sesuatu yang bukan kita hanya untuk mendapatkan apresiasi orang gitu sih. Itu yang kadang-kadang ya memang jujur sih, maksudnya nggak agak susah mungkin ya gitu, cuma pasti bisa kok gitu kedepannya kita menggunakan sosial media yang dimoderasi gitu, baik dari segi waktu maupun dari konten yang kita posting juga gitu sih. Soalnya sekarang tuh yang yang menurut aku bikin salah itu fenomena di media sosial itu membuat kita jadi tertekan. Maksudnya jangan yang salah ya menurut aku ya. Harusnya sosial media itu jadi tempat kita mengekspresikan sesuatu, entah itu apapun itulah, apa yang kita dapat sehari-hari atau apapun itu. Nah sekarang tuh jadinya kita ingin menghadirkan apa yang orang lain ingin lihat. Itu yang salah sebenarnya, kayak ya bodoh amat meskipun itu bukan kita yang sebenarnya gitu. Ya ada juga yang emang sebenarnya kayak gitu kan. Tapi ya misalnya ya sesederhana kayak gue sering pengen post tentang politik nih, ya udah terserah gitu, mau suka nggak suka, ini media sosial aku, kayak menyuarakan hal itu gitu, kayak gitu sih. Dan mungkin kadang-kadang yang bikin pressure itu justru kita bikin itu sendiri di kepala kita nggak sih? Aduh kayaknya orang pengen gue ngepost ini deh. Iya. Oke.
Oke, sebenarnya itu aja sih yang pengen yang pengen diobrolin hari ini sama Olia dan Kak Aldo. Nah, tadi kalau misalnya di rewind sedikit gitu kalau soal sosial media distraksi dan bekerja gitu, kita harus produktif. Kalau Olia caranya sebenarnya emang notifikasi sosial media itu digunakan sebagai distraksi yang dibutuhkan gitu ya, supaya nggak mumet banget sama pekerjaan yang kita ngeliat layar juga gitu. Kalau Kak Aldo tadi ada dia Kak Aldo nyebutnya work life separation, itu menarik banget, kayaknya I have to try that. Dan itu mungkin bisa di-track sama teman-teman juga soal work life separation, bukan lagi balance ya, karena karena tempatnya udah nyaru, jadi harus di-separate, bukan cuma harus di balance lagi. Nah, jadi hari ini menurut aku cukup insightful sih dari Olia dan Kak Aldo yang bikin aku kayak bener juga gitu. Itu social media, our social media is our social media gitu. Yes. Use it like it's yours, like it's jangan FOMO tadi kalau kata Kak Aldo, kayak kalau mencari insight, mencari inspirasi itu pre-social media juga udah bisa dilakukan gitu. Jangan menganggap kalau sosial media itu tempat segalanya yang kita nggak boleh ketinggalan, terus kalau ketinggalan sedikit nanti panik. So it's you do you gitu sebenarnya. Nah, jadi walaupun sosial media ya benar sih dia tempat networking, tempat buat kita mungkin mengembangkan diri, mengembangkan interest gitu ya. Kalau tadi interestnya di produk, kalau misalnya di Clubhouse ada yang buka room soal produk, gue dengerin tapi kalau ya ada tujuan tertentu gitu dalam menggunakan sosial media gitu. Jadi sosial media is good, but gunakan dengan bijaknya aja gitu. Nah, itu tadi obrolan kita di Digitox episode ketiga, musim tayang yang ketiga. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin sampai poin ini, detik ini. Ini agak lucu, tapi aku mau promosiin media sosial jadi ya. Jangan lupa buat follow kita di Instagram @jabardigitalservice. Kita ada di Twitter, di LinkedIn juga, kita punya semua sosial media. Di situ nanti kita bisa teman-teman buat cari tahu soal JDS dan pekerjaan-pekerjaan Olia dan Kak Aldo buat bantu layanan publik di Jabar jadi lebih baik melalui teknologi. Terima kasih udah dengerin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you. Thank you.